Halo, sahabat Noyorono. Perkenalkan, saya Hari, salah satu founder dari Rumah Batik Palbatu. Rumah Batik diawali sebetulnya dengan nama Kampung Batik Palbatu. Saya dengan beberapa teman founder mengharapkan menghadirkan lagi yang dahulu katanya di Jakarta ini ada kampung batik. Dahulu ada pembuat batik, para usahawan atau para UKM ada di sekitar kita, yaitu di Setiabudi, Kuningan, Pejompongan, Tanah Abang, Kebayoran Lama, dan banyak sekitar. Namun di 2011 waktu itu kita diskusi, ternyata nggak ada lagi kampung batik seperti yang tadi diceritakan oleh orang-orang tuh. Nah, kami dengan teman-teman berharap menghadirkan yuk di Jakarta lagi adanya sebuah tempat yang bisa menciptakan sebuah kegiatan ekonomi, tapi juga bisa mengajak melestarikan anak muda terutama batik. Nah, mulailah saya dengan teman-teman akhirnya menggagas kita bikin namanya Kampung Batik Palbatu karena ternyata dipilihnya di sini. Kebetulan saya warga di Palbatu ya. Nah, makanya di 2011 akhirnya kita punya kegiatan namanya Kampung Batik Palbatu Festival. Itu salah satu deklarasi karena kita ngundang beberapa pembatik yang ada di Jakarta ini. Nah, akhirnya tanggal 2 Oktober 2013 kita sudah rubah namanya jadi Rumah Batik Palbatu. Dengan harapan ikut tetap melestarikan batik, meningkatkan nilai ekonomi juga, sekaligus juga mengangkat nama lingkungan kita di sini. Anak muda lebih mulai tertarik. Mereka tidak hanya ingin jalan-jalan di mall, tapi ingin memiliki kegiatan yang aktivitasnya ada unsur seninya. Mungkin mereka berpikir kalau membatik selama ini harus ke Jawa, harus keluar kota Jakarta. Sekarang ada di Palbatu, ada di Jakarta, yaitu tempat kami ini. Jadi ini jadi solusi juga. Sangat sedikit sekali kalau boleh dibilang satu hari kita bisa ada 5-10 orang pokoknya yang hadir untuk belajar membatik di sini. Tapi itu nggak setiap hari dalam satu minggu ya. Itu sudah lebih baik ketimbang dahulu mungkin hanya setiap hari Sabtu saja yang ramainya atau hanya Minggu di saat-saat mereka liburan. Nah, sekarang sudah mulai setiap hari. Itu sudah lebih baik, karena mereka melihat mungkin dari sosial media bahwa batik ternyata bisa juga menjadi sebuah alternatif kegiatan atau healingnya anak-anak sekarang. Mungkin nggak cuma ngomong jalan-jalan keluar kota atau malah ke mall saja lihat-lihat sesuatu yang mungkin saja nggak bisa mereka nikmati secara langsung. Dengan membatik mereka bisa dapat pengetahuan, pengalaman, sekaligus juga mengenai budayanya pastinya. Seperti itu sih. Tantangan sangat masih banyak ya, karena memang baru individu-individu yang melakukan sebuah kegiatan melestarikan batik dengan salah satunya mengedukasi. Karena banyak sekali orang hanya mengajak melestarikan batik hanya beli batiknya atau beli bajunya atau kenakan loh kainnya atau sarungnya, baru sebatas itu. Tapi memperkenalkan prosesnya, karena batik sebetulnya adalah proses membuat motif di atas kain dengan menggunakan malam panas, dan alatnya perintang itu menggunakan canting tulis dan canting cap, dan kombinasinya itu belum banyak. Ya, kalau yang namanya tradisi tadi, saya pertahankan prosesnya. Jadi saya tetap pegang pakem, saya tetap pakai malam panas, saya pakai tetap canting tulis, tetap pakai canting cap, bahkan kombinasi, atau bahkan saya kombinasikan dengan beras atau kuas, atau dengan media alat-alat lain untuk saya merintangi malamnya dengan di atas kain itu saya gunakan apapun. Penerapan dari motifnya tadi saya perkenankan mereka boleh membuat motif sendiri, yang penting prosesnya benar. Ketimbang sekarang banyak sekali motifnya benar tapi prosesnya salah, yang tadi saya bilang tiruan karena di print. Kendala mereka adalah menggunakan cantingnya ya, karena mereka belum terbiasa menggunakan canting tulis khususnya, karena canting ada dua, canting tulis, canting cap. Nah, canting tulis ini yang mereka kurang paham. Kadang-kadang kalau boleh dibilang canting tulis ini posisi megangnya kurang tepat, mengakibatkan efek membatiknya kurang bagus. Mereka kadang-kadang suka ketetesan, aduh kok tetes, agak kesel juga ya, atau jadinya nggak bagus ya. Karena ekspektasi mereka katanya kalau belajar batik harus jadinya bagus. Padahal kalau saya setiap kasih tahu nggak perlu punya ekspektasi kalau buat membatik, buat belajar. Ekspektasinya lepaskan dulu. Hasilnya bagus atau tidak bagus, udah lepaskan dulu. Bikin senang dulu hati kita bahwa kita sudah melakukan prosesnya dulu, mengenal prosesnya dulu.
Jadi itulah kurang lebihnya kalau canting tulis ya. Kalau canting cap mungkin tantangannya adalah kompornya agak panas, agak gerah untuk buat ngecap itu. Kadang-kadang tamu-tamu kita juga merasa waduh udah Jakartanya panas, terus kompornya juga harus menyala terus panas, sehingga suasana membatiknya di saat mengecap walaupun cepat tapi panas lumayan. Ya itu yang menjadi tantangan juga, apalagi harus membuat motif sendiri dengan mengecap dengan motif canting cap ini seperti apa yang bisa enak dilihat, bagus, nanti dia pengennya itu tadi lagi ekspektasinya pengennya bagus langsung yang baru belajar. Jadi kita harus jelaskan bahwa kita harus lepaskan dulu ekspektasinya bahwa kita sedang membuat motif sesuai kata hati saja, sesuai apa yang hasilnya nanti bagus atau tidak, anggap itu hargai karya kita, karena filosofinya batik juga kita diajarkan bahwa kita harus menerima apapun yang terjadi, apapun yang kita dapatkan kita harus terima, seperti itu. Harapan saya sih ini, bahwa batik tidak hanya bicara tentang motifnya saja, tidak hanya bicara tentang prosesnya saja. Jadi batik saya juga mengantarkan kepada sebuah pemahaman baru, bahwa batik itu bukan sekedar cari uang untuk usaha batik, tapi bagaimana kita berbuat banyak kepada orang lain, seperti itu. Di Hari Batik Nasional ini, kita kenali dulu warisan kita, agar kita bisa mencintai dan bisa menjaganya. Tanpa mengenal ya bagaimana kita bisa ikut melestarikan. Harapan saya, ayo kenali lewat prosesnya, agar Anda bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tiru. Bercahaya untuk menghidupi. Ini sebuah filosofi bagus juga, sebuah tagline yang menarik juga. Harapan saya ya rumah batik terus ada, hadir untuk menjadi bagian cahaya, untuk bisa juga mengajak mereka, merangkul mereka untuk bisa hidup yang sebenarnya hidup. Seperti itu. Oke. Selamat Hari Batik Nasional untuk sahabat Majorono. Mari saling bercahaya untuk menghidupi. Salam bersatu, berdoa, dan berkarya.